merasakan di saat abang terpilih yang pertama senang gitu ya, nggak expect sih. Ya bingung harus gimana nanti kalau jadi koor gitu kan, panik karena kayak yang ini tuh amanah yang nggak main-main gitu. Wow, kita harus memegang suatu divisi selama 1 tahun ke depan. Sebenarnya kalau nanya itu ke BE kayaknya ya mungkin tahu ya, BE itu kerjanya ngaudit laporan, ngumpulin laporan, periksa laporan gitu. Paling hal-hal menarik tuh kayak ngekoordinasiinnya ke suatu proker, misalnya kayak proker-proker yang butuh pendanaan kayak contoh SCARS, INAU gitu-gitu kan. Jadi eh, kebetulan aku suka kerjaan yang berkoordinasi sama orang, jadi menurut aku proker-proker yang kayak SCARS dan INAU tuh menarik aja buat ngemantau langsung pendanaannya gitu. Oh ada, mungkin pas ini sih, pas ada job. Kenapa kalau job tuh kita kan eh, pergi kemana-mana nih ya kan, terus kita jadi ya sekalian aja jalan-jalan, dan lagi penat nih misalnya kuliah jalan-jalan, walaupun sebenarnya itu juga sibuk sebenarnya job, tapi ya kita kan tetap di luar lingkungan apa namanya kampus, terus habis itu ketemu banyak teman-teman yang lain dari angkatan aku, dari angkatan yang bawah ataupun yang atas kayak gitu. Di kepengurusan aku ada event yang tingkatnya itu nasional dan kita ketemu sama orang-orang dari daerah luar gitu. Jadi experience aku selama jadi dev itu nggak cuman mengurus di bidang penampilan, di bidang seni, tapi kita juga fokusnya itu gimana membangun relasi sama orang banyak sih. Dari proker IP mungkin ini ya sinematografi, soalnya di situ kan anak-anak IP disuruh buat belajar tentang editing sama gimana cara take foto, take video gitu kan. Kalau menarik, banyak sih menariknya. Dari segi serunya, dari segi stresnya, dari segi pengalaman barunya, banyak hal yang menarik dan yang baru yang sebenarnya worth it banget untuk diperjuangin di tahun kemarin. Tantangan terbesar karena isi kita emang cari uang ya. Jadi tantangan terbesar itu yang pasti ngumpulin uang dari jualan sih, karena kan kalau jualan ini kita tergantung dari peminat pembeli ya. Kalau misalnya kita nggak pinter-pinter untuk cari jualan yang apa ya, yang kira-kira banyak peminatnya gitu, banyak yang beli, ya susah juga untuk ngumpulin uangnya gitu kan. Tantangan terbesar saat menjabat itu ngurusin orang ya, namanya juga HRD. Kalau HRD kan pasti ngurusin orang ya. Nah itu selama ngurusin orang tuh kita harus tahu gimana caranya bisa memikat hati mereka, apalagi terutama para maba pada saat itu. Tantangan terbesar mungkin lebih dari diri aku sendiri ya. Aku lebih bingung gitu loh, pengen jadi pemimpin seperti apa, terus harus memikirkan sifat masing-masing anggota aku, dan juga aku namanya juga baru pertama kali kan jadi pemimpin di suatu suatu kelompok gitu. Jadi aku juga cukup bingung sebenarnya. Jadi tantangan terbesar aku itu lebih di diri sendiri. Jadi aku lebih mikir gimana sih aku harus jadi pemimpin seperti apa ke depannya. Ada satu job di mana jobnya itu kita harus pergi keluar kota, dan itu semua divisi ikut. Tahu kan AT, pas itu ada kita ikutin job AT, dan itu yang menurut aku paling tantangan paling besar karena kita harus sampai nginap, terus kita harus gimana sih kita biar nggak ngeluarin duit, tapi masalahnya karena kita kan diminta dari kampus nih gitu, gimana biar kita nggak ngeluarin duit dan juga kita tuh dapat benefitnya kayak gitu. Tantangan ya, tantangan mungkin di ini sih, di ide kayaknya. Karena kalau ide tuh kita kan susah juga buat mikirnya gitu. Jadi emang aku orangnya kalau buat inovasi mungkin agak kurang ya. Jadi buat inovasi-inovasi depan tuh sulit juga mikirinnya gitu loh. Kayak gitu doang tantangannya. Ya, sebenarnya keraguan yang pertama tuh bagaimana orang-orang ini apakah mau gitu dipimpin sama abang sendiri gitu. Nah tapi itu tuh sebenarnya hal yang nggak perlu dipikirin gitu, karena kita nggak tahu kan apa yang terjadi ke depannya, dan abang coba jalani aja gitu, alhamdulillah lancar gitu.
Yang paling berkesan tuh mulai dari ngelihat. Dulu kan aku kebetulan tahun sebelum itu HROD kan. Jadi ngelihat anak dua-dua lah, khususnya anak dua-dua masuk ke rumah seni, sampai ngelihat mereka berproses di Scars, mulai dari yang awalnya pato-pato sampai harus terpaksa harus aktif di Scars, sampai mereka bonding dan kompak satu sama lain. Terus ngelihat mereka akhirnya masuk direksi, dan sekarang udah ngejabat lagi gitu, tuh ngelihat itu tuh kayak keren ya rumah seni gitu loh. Kayak kerasa banget ngelihat proses mereka dari awal sampai akhir tuh, dan juga aku udah ngerasain itu juga, jadi kayak itu berkesan sih, karena proses itu tuh nggak bakal didapetin di tempat lain kayaknya. Yang paling berkesan kayaknya waktu Goro deh. Kenapa enggak? Karena waktu itu tuh ada tikus, bayangin kayak bukan tikus, kucing, ada kucing, terus pas diangkat ya itu kucingnya tuh ada ininya, ada belatumnya waktu itu. Dan karena itu memang ini ya kurang ditutup rapat saya kayaknya, tapi itu udah jadi evaluasi sih, sekarang bentuknya udah bagus sih. Nah mungkin itu ya waktu itu emang ini sih agak kocak ya juga, kasian ya juga karena harus ngebersihin itu, tapi karena anak RS ini sangat kompak ya, jadi semua yang hadir pada saat itu tuh ikut nolongin. Jadi bukan hanya Goro aja kemarin tuh yang emang lagi Goro, yang Goro bukan hanya itu doang, tapi semua orang yang lagi latihan itu tuh nolongin sih, nolongin untuk ngangkatin, ngepelin dan segala macam. Itu malah aku berkesan banget. Kalau pengalaman mungkin ini ya, job, kalau nggak salah aku job IKA di UPI itu bisa dibilang pertama kalinya aku pergi ngejob sambil nonton konser dan ketemu artis juga kemarin. Jadi bisa foto bareng sama artis juga, mungkin itu kayak pengalaman berkesan aku lah selama di RS, salah satunya itu gitu. Soalnya apa ya, selama aku hidup belum pernah aku nonton konser, ketemu artis gitu, jadi sekalian ngejob dan dua hal itu bisa terbarengi gitu loh. Jadi kemarin happy sih ikut jobnya. Yang paling berkesan tuh tadi sama kayak Kak Cici ya, ada job yang dimana job tuh kita sama sebelahan tempat ganti ruang bajunya tuh sama Firza, ruang tubuhnya sama Firza. Jadi di sana tuh merupakan suatu kebanggaan gitu, rasanya rumah seni di kepengurusan Abang bisa melaksanakan suatu job yang dimana itu mengundang artis ternama juga, dan di sana Abang bisa membawa teman-teman untuk foto rame-rame gitu sama Firza-nya. Cara membagi waktu ya, cara membagi waktunya kalau dengan proker-proker yang ada di rumah seni itu kan rata-rata proker itu kita udah ada rapat di awal untuk tanggal-tanggal prokernya tuh. Nah di situ kan sebenarnya kita udah bisa wanti-wanti di tanggal-tanggal tertentu yang kita pasti bakal harus kayak memberi waktu kita untuk rumah seni gitu. Nah selain yang proker-proker yang udah ada tetap tanggalnya, itu tuh kayak misalnya ada job desk atau proker yang mendadak. Nah itu aku kembali lagi kayak set prioritas gitu sih. Tentu kalau misalnya untuk akademik pasti karena kita juga di sini sebagai mahasiswa kan, jadi kayak kita tetap harus mendahulukan akademik gitu. Nah selain mendahulukan akademik ya kita bikin set kayak tahu time tree kan. Nah itu tuh aku selain punya time tree yang di rumah seninya juga punya time tree pribadi gitu, jadi kayak kita bisa atur di sana kayak apa-apa aja nih kegiatan-kegiatan akademik biar nanti nggak bersenggolan. Biasanya aku bagi waktunya itu pertama dalam skala panjang, kayak dalam skala panjangnya aku bakal ngapain aja gitu. Misalnya proker gede kayak show off atau mungkin Scars atau apapun itu udah aku taruh kayak kapan aja gitu kan. Terus dalam per minggu nih aku udah buat gitu, ini per minggu kira-kira aku bakal ngapain aja. Dan juga aku udah buat target juga, apalagi soal belajar kan. Apalagi kayak aku dari kedokteran juga ada ujian blok yang cukup ngabisin mental dan jiwa raga ini. Jadi biasanya tuh aku alhamdulillah bisa gitu lah nyicil per minggu tuh aku kejar buat setidaknya dari pembelajaran PPT gitu bisa aku selesain gitu. Jadi biar udah di minggu ujian itu aku nggak terlalu ketekanan buat ulang-ulang belajar lagi. Jadi cara aku bagi waktu sendiri sebenarnya aku tuh ngejalanin aja gitu loh. Jadi kayak tentunya tetap memprioritaskan pembelajarannya guys. Jadi kuliah itu tetap hal yang lebih penting, apalagi saat ujian itu hal prioritas pertama.
Dan di selang-selang waktu yang lagi nggak ada tugas atau apa, kita gunain untuk berorganisasi gitu. Kalau tips buat jadi dirdiv mungkin lebih ke teman-teman sesama divisinya gitu loh. Jadi kalau hubungan antar teman-teman per divisinya bagus sama dirdivnya masing-masing, mungkin divisinya bakal bagus. Karena hubungan antara teman dirdiv dengan teman sangkatannya atau ke bawahnya atau ke atasnya itu penting banget. Kalau dari aku sih bawa enjoy aja ya gitu. Emang capek gitu, pasti ada masa burnoutnya gitu, stres gitu, ngadepin kok ini mulu yang kita hadapin gitu. Cuman aku bersyukur karena di lingkup Impres pun itu kayak saling menguatkan gitu. Jadi kalau misalkan aku lagi mumet, lagi stuck, gak bisa tahu jalan keluarnya gitu, biasanya aku cerita sama mereka, terus dibantu, terus nanti selang-seling nanti diajak bermain gitu. Jadi kayak ya jalanin aja gitu. Cuman percaya kalau kita tuh nggak sendiri, kita bareng-bareng di sini. Yang lain pun juga ngerasain yang sama kayak kita. Jadi ya udah sharing aja gitu. Kalau menurut aku sih itu sih. Kalau ditanya bisa bertahan itu pasti nggak ada satupun dari kalian, aku percaya nggak ada yang nggak akan bertahan sampai akhir. Semua pasti bisa bertahan sampai akhir. Pertama itu pikiran di diri aku dulu, pasti ini pasti bakal berakhir. Tapi urusan berakhir sukses ataupun berakhir malah hancur itu kan keputusannya di aku sendiri. Jadi gimana pun akhirnya pasti bikin survive gitu kan. Untuk tipsnya sendiri mungkin yang paling pertama itu butuh yang namanya support system, butuh banget, baik itu keluarga, baik itu teman-teman, baik itu lingkungan kerjasama, itu yang ngebentuk kalian untuk survive itu juga gitu. Kalau misalnya yang bikin bertahan, yang pasti aku ngelihat lagi ke teman-teman aku, kayak teman-teman aku aja semuanya pada kuat dan bisa ngejalanin itu, walaupun aku nggak tahu di belakang aku mereka mungkin juga nggak kuat, tapi maksudnya aku ngelihat mereka di kacamata aku tuh mereka tuh bisa ngejalanin itu kan, kayak mereka aja bisa, masa nggak bisa gitu kan. Akhirnya aku kayak oh ya ini mereka aja bisa, aku pasti bisa juga gitu kan. Dan juga kalau misalnya emang ternyata aku emang udah nggak kuat banget, teman-teman yang lain juga kan open untuk dijadiin tempat cerita gitu kan. Jadi biasanya aku cerita sama teman-teman yang kayak nih nggak enak nih, atau misalnya ini berat, nggak sanggup, kayak gitu sih. Harapannya adalah yang pastinya itu kalian tuh jangan pecah, itu yang utama. Kalau misalnya dari Impres aja udah pecah, gimana lagi anak-anaknya gitu. Kalau misalnya Impres kalian udah solid, kalian setidaknya bisa megang diri kalian sendiri, baru kalian bisa megang anggota-anggota rumah seni yang lain gitu. Semoga punya inovasi-inovasi terbaru yang memang bikin rumah seni itu jadi semakin maju, semakin baik lagi ke depannya kayak gitu. Yang pasti yang pertama itu kompak, saling menguatkan, karena Impres ini itu ibaratnya tiangnya di rumah seni gitu. Jadi kalau misalkan Impresnya nggak kompak, apalagi anak-anaknya, nanti RS-nya gimana gitu. Jadi kalau menurut aku yang penting jaga kekompakan gitu, saling pengertian sama temennya gitu. Walaupun nggak terlalu dekat sama yang lain, tapi usahakan untuk berbaur gitu. Kalau misalkan mereka pendiam, coba diajak gitu. Soalnya aku juga merasakan banget sejak aku berada di Impres itu, aku merasa kayak aku benar-benar diayomi oleh yang lain gitu. Semoga Impres sekarang kuat, kompak-kompak. Kalau bisa ada masalah tuh ya emang dibicarain dengan baik-baik. Jangan terlalu mikirin proker, healingnya juga harus main ya. Pokoknya jangan pikirnya proker aja. Pokoknya healing tuh tetap harus jalan. Terus juga akademiknya juga jangan sampai tinggal. Terus tetap ingat bahwa rumah seni ini udah tanggung jawab kalian karena kalian sudah terpilih jadi Impres. Jadi jangan sampai menyepelekan. Pastinya harus lebih tago, terus bisa lebih bonding, bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa dalam menjalani proker-proker itu bisa lebih baik lagi dari tahun kami. Sebenarnya harapan yang paling utama tuh ialah dimana mereka harus menjaga internal mereka, karena apa yang dirasakan dari pucuk pimpinan dari Impres itu sendiri di rumah seni bakal dirasakan sama ke bawahnya, sama anggota,
sama anggota dari koor direksi atau anggota biasa gitu. Nah, jadi sebagaimana yang pertama seorang DE-nya harus bisa membuat suasana impress mereka tuh nyaman untuk bekerja gitu. Karena kalau misalnya Kirana sendiri misal bekerja kan, misal lingkungannya nggak mendukung Kirana gitu, pasti Kirana bakal gimana rasanya untuk lepas dari sini gitu kan. Nah tapi kalau misalnya dibangun dengan suasana yang bagus, yang oke, rasa nyaman, jadi anggota rumah seni yang lain bakal merasakan hal itu. Semoga rumah seni tetap jadi tempat dan wadah buat staffnya, buat sebagai rumah lah intinya. Jadi rumah seni semoga bisa jadi rumah tempat teman-teman ngembangin skillnya, tempat teman-teman ketemu teman-teman yang lain, tempat teman-teman berproses selama di kehidupan kuliah. Karena emang kuliah menurut aku nggak melulu soal belajar, dan semoga rumah seni memang bisa jadi rumah di dalam setiap proses teman-teman. Harus lebih berkembang ke depannya dan harus lebih baik lagi ke depannya. Semoga makin keren, makin banyak jobnya, makin banyak duitnya, terus makin banyak orang yang minat masuk rumah seni, terus ya pokoknya makin oke lah ke depan. Semoga rumah seni tetap ada terus semoga sampai tahun angkatan ke 100 1000 rumah seni angkatan 1000 doa, semoga sampai terus sampai ada, jangan sampai ada masalah yang membuat rumah seni nggak ada lagi, jangan sampai ya berjaya terus semoga setiap tahunnya rumah seni pasti menjadi masa jayanya masing-masing. Rumah seni Agia. Rumah seni Agia. Agia lagi ya. Amazing. Hebat. Mas ini Keren. keren. Rumah seni keren. Rumah seni kuat. Oke.